Ma'asyiral ikhwah, ansitu wasma'u wa'ti'u rahimakumullah. Simaklah, dengarkanlah dan taatilah agar Allah merahmati kalian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri bukti cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari ilahi. NKRI harga mati, NKRI harga mati. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, ayo santri, ayo santri, hari santri wujud cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari ilahi. NKRI harga mati, NKRI harga mati. Ulang, bukan ayo santri, hari santri dulu. Terus ketika merdeka tangannya dikepalkan. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri bukti cinta pada negeri, ridho dan rahmat kasih ilahi. NKRI harga mati, NKRI harga mati. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri bukti cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari ilahi. NKRI harga mati, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji bukti, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita, jayalah pesantren kita. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita, jayalah pesantren kita. Ayo salik, ayo salik, ayo salik, ayo ngaji zikir suluk ojo lali. Jaya agama, dunia akhirat, jayalah as-sofa kita, jayalah as-sofa kita. Ayo salik, ayo salik, ayo salik, ayo zikir suluk ojo lali. Jaya agama, dunia akhirat, jayalah as-sofa kita, jayalah as-sofa kita. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ummati ajma'in, alaihi wa ummati ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in.
وسلم عليه وأمتي أجمعين عليه وأمتي أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismikallahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka min haitsu anta walhamdulillahillahumma rabbal alamin. Allahumma salli ala imami ahli safa wal wafa Sayyidina Muhammadin al-Mukhtaril Mustafa wa alihi ahli safa wa sahbihi ahli wafa wa sallim ba'd. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ya muallima Sayyidina Ibrahim alimna wa ya mufahima Sayyidina Sulaiman fahimna wa ya mu'til hikmata li Sayyidina Luqman al-Hakim atina wa ya muhaqqiqa Sayyidina Muhammad haqiqna. Rabbi ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Bapak Ibu jamaah Majelis Serbuan Agung rahimakumullah. Sebelum kajian kitab Jami'il Usul fil Auliya dimulai, bersama-sama mari kita menata hati, membenarkan niat, serta mentawajuhkannya sesempurna mungkin kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ilmu yang kita serap malam ini berikut ilmu yang telah kita pahami dijadikan ilmu nafi', ilmu ingkang estu manfaati maslahati lan barokai gesang kita fitini wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'ina lahu wa lahumul Fatihah. Jami' ikhwanihi wa abaihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal ulama asyhada as-salihin wa jami'il malaikatil muqarrabin sahabati wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, khususan Sayyidina Jibril wa Sayyidina Mikail wa Sayyidina Israfil wa Sayyidina Israil wa Sayyidina Ruh, wa khususan Sayyidina Abi Bakrin as-Siddiq wa Sayyidina Umar bin Al-Khattab wa Sayyidina Uthman bin Affan wa Sayyidina Ali bin Abi Talib wa Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhum wa radu anhu lahumul Fatihah. Wa jami'it tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, khususan sadatina sufiyah wa masyayikhihim wa ahli silsilatihim wa usulihim wa farahim wa akhassihim asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syaikh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syaikh Ali Asyadili wa Syaikh Ibn Arabi wa Syaikh Muhammad Al-Ghazali wa Syaikh Al-Junaid Al-Baghdadi wa Syaikh Abu Yazid Al-Bustami wa Syaikh Ahmad Yauddin Mustafa Al-Qumushkhanawi wa Syaikh Muhammad Khalid Al-Uthmani wa Syaikh Ali Ridha wa Syaikh Muhammad Amin Al-Khalidi radhiyallahu anhum wa radu anhu lahumul Fatihah. Wa jami'i masyayikhina wa ulama'ina wa awliya'ina, khususan al-awliya'i tis'ah wa lahum sunan ampel wa akhiruhum sunan kalijogo wa usulihim wa fura'ihim wa muridihim wa mahibbihim bil khusus
Syekhana Khalil Sayyid Sumais Ahlan Bantul Yas Budikhwan Mbah Ridwan Buya Ahmad Saiful Huda Mbah Yai Hashim Wahid Gustur Mbah Fakri Masan Munanti Mbah Hayi Mbah Hamid Mbah Ud Batul Mbah Kusun Kus Kohir Kus Nur Kus Uti Kiai Dawam Kurus Kumpul Lahumul Fatihah. Wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat was salikin was salikat khususan abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa dhawil huquqi alaina wa ahalina wa qarabatina wa azwajina wa auladina wa banatina wa dararina lahumul fatihah. Summa ila jami'i ahli al-qubur min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walladzina sabaquna bil iman minal umami salifah khususan ahli kubur kita sedaya monggo kita ingat-ingat kanthi nyebat asma-asmanipun. Ghafarallahu lahum dzunubahum wa nawwara quburahum wa rafa'a darajatihim wa adkhalahum jannatahul firdaus. Lahumul Fatihah. Alfu alfi Fatihah nuqaddimuha wa nuhdiha ila almarhum Bapak Misbahul Munir alumni Mahamada gelombang 21 yang meninggal pada tanggal 8 Oktober 2025. Almarhum Bapak Bahrul Ulum, teman Buya depan Masjid Kasak Krian, yang meninggal dunia mendadak karena serangan jantung. Permohonan dari pengurus yayasan. 3. Almarhum Bapak Sunhadi dan almarhumah Ibu Emi Sri Dayumah. Permohonan dari Bapak Salih Kordas Dadi. 4. Almarhum Bapak Haji Suaidi, almarhum Bapak Abdul Rahim, almarhumah Ibu Hajah Muayyadah dan almarhum Bapak Zainal Arifin. Permohonan dari Bapak Edi Samsul Arifin Kordas Dadi. 5. Almarhum Bapak Samidi, Bapak Suwaji, almarhumah Ibu Karsia, almarhumah Ibu Khomsatun dan almarhumah Ibu Marsikah. Permohonan dari Ibu Saminten Banar Wonoayu. Ghafarallahu lahum dzunubahum wa nawwara quburahum wa rafa'a darajatihim wa adkhalahum jannatahul firdaus. Lahum minna alfu alfi Fatihah. Niat maksud tujuan hajat harapan lan cita-cita kita barokah istiqomah Rabbun Agung kita niki mugi ana kemawon ingkang manfaati maslahati lan barokahi kangge gesang kita, kangge sempurnane gesang kita mugi enggal-enggalo kinabulan kasembadan gampang lancar aman selamat manfaat maslahah barokah fitini wa dunya wal akhirah. Akhir hayat kita sedaya mangke mugi kapungkas husnul khotimah. Lanal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hadiyu ya Alimu ya Khabiru ya Alimu ya Khabiru ya Mubin ya Hadiyu ya Mubin ya Ghaniyu ya Qawiyu ya Qadiru ya Aziz ya Ghaniyu ya Aziz ya Ghaniyu ya Qawiyu ya Qadiru ya Aziz ya Kafiyu ya Wafiyu ya Waliyu ya
Wafiyu ya waliyu ya hamid ya kafiyu ya wafiyu ya waliyu ya hamid ya aliyu ya alimu ya azimu ya halim ya aliyu ya azimu ya halim ya aliyu ya alimu ya azimu ya halim. Al-Fatihah. Bismillahi tariqi ar-Rahmani rafiqi ar-Rahimi yahrusuni min kulli syai'in yalmisuni. Qala sahibul jami' al-Syekh Ahmad Diyauddin Mustafa Al-Qumushkhanawi rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu an, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumih wa amadana bi asrarih wa a'ada alaina min barakatih wa afada alaina min nafahati fid darain amin. Jim. Babul jim. Bab jim. Abjad huruf hijaiyah yang ke alif, ba, ta, fa, jim kelima. Al-jazbah hiya taqribul abdi bimuqtadal inayah al-ilahiyah al-muhayya'ah lahu kullu ma yahtaju ilaihi fi tayyil manazil ilal haq bila kulfatin wa sa'yin minhu wa juhdin wa takallufin. Jadbah adalah istilah khusus yang harus dipahami dengan benar, karena istilah jadbah itu istilah yang sangat populer di tasawuf. Rasa-rasanya kalau tidak paham jadbah itu sebagian pemahaman ilmu tasawufnya akan keliru. Separuh dari pemahamannya akan keliru. Ketika pemahaman hammu, paham ilmu tasawufnya keliru, hamkunya dipastikan lebih keliru lagi. Hamku paham laku. Jadbah yang secara bahasa artinya ketertarikan. Biasanya disifati jazbah ilahiyah, ketertarikan ilahi. Makna istilahi tidak pernah jauh dari makna lughawi, namun
harus diuraikan dengan batasan-batasan yang jelas. Ketertarikan ilahi yang dimaksud dalam kitab-kitab tasawuf tertarik itu ya jenenge tertarik. Yang tertarik hamba tertarik oleh tarikan ilahi, apa-apa nek nisbati nang ilahi itu ya maha dahsyat, maha kuat. Tarikan ilahi itu ya Masya Allah, gak ada yang bisa menahan, membendung, menghalang, gak ada. Pahami lagi. Ini kalau gak paham ini karena jadzab atau jadzbah atau majdub atau jadzab itu semua satu kata dari kata yang sama. Jazbah, ketertarikan yang bersifat ilahiyah adalah takribul abdi, pendekatan intens sang hamba. Pendekatan intens itu ya sidq, temen anggene berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Intens itu setiap saat, setiap waktu, gak kadang-kadang, gak kolo-kolo, gak musiman. Bimuqtadal inayah al-ilahiyah, dengan kondisi pendekatan intensnya seorang hamba itu dikondisikan oleh perhatian ilahi. Ana yakni inayatan, itu perhatian, perhatian ilahi sejak zaman azali. Jadi lahir ke dunia ini wis di kadang-kadang, wis di arep-arep wong takdire wis kebiyen mula. Al muhayya'ah lahu kullu ma yahtaju ilaihi fi tayyil manazil ilal haq, yang apa saja yang dibutuhkan oleh hamba tersebut dalam melipat waktu, melipat tempat,
disiapkan oleh Allah sejak zaman azali dalam rangka mempercepat perjalanan taroki hambanya yang dikehendaki menuju sampai ke hadiratnya. Ya gak kena diireni, gak iso dikepengini, gak iso tuas mulai enak wis ya ngono gak apa-apa, tapi gak ono iri meri, tapi muji. Iya, muji Allah hakikate. Enak fulan bin fulan iku. Ya Allah, awak dhewe sawara lawara nyenyek tun wane kono seger anu cek lemu ya, tapi wis usul enak rek kan. Gak apa-apa ngono. Dengan catatan gak ono iri meri, tapi murni memuji. Tapi nek liyane memuji ono utawa memuji dibalik memuji ku ono iri meri gak oleh. Gak oleh. Enak Buya Sofa iku gak oleh ngono. Nek ngono niku muji murni muji oleh. Nek ana iri merine gak oleh. Ana iri merine iku nggarai justru malah gak kecipratan madat. Maka ini semua bila kulfah wa sa'yin minhu ay minal abad wa bila juhdin wa takalluf, tidak tanpa kulfah itu memaksakan kemampuan atau ngisok-ngisokno. Kulfah itu ngisok-ngisokno, nguat-nguatno, iku kulfah. Wa sa'yin minhu ay bila sa'yin wa bila sa'yin minhu, tanpa upaya dari hamba sama sekali. Wa bila juhdin, dan tanpa juhud itu ngeden, mengerahkan seluruh kemampuan yang ada, itu arti juhud. Gak adik ngono. Wabila takalluf, dan tanpa beban sama sekali. Di mana di tarekat lain selain Naqsyabandiyah dan Syadziliyah, jadzbah ini merupakan puncak atau akhir perjalanan. Tapi kalau di Naqsyabandiyah ini masih tengah-tengah. Salik, majdub, salik, suluk, jadzbah, suluk. Kalau di tarekat lain suluk, jadzbah, stop. Kalau di Naqsyabandi belum, harus suluk lagi ketika kembali waras dari tanda petik majnunullah, gila Allah. Ketika kembali sadar, dia harus suluk lagi, bukan suluk lagi, itu harus suluk
beda dengan suluk pertama. Maka di Naqsabandiyah, Khalidiyah, Syafi'iyah setelah murid talqin dzikir harus menempuh suluk, jazbah, suluk. Jazbah ini bisa hanya 1 hari, 1 malam, 24 jam. Bisa 3 hari, bisa seminggu, bisa 10 hari, bisa sampai 20 hari, bisa sampai 40 hari, bisa setengah tahun, 1 tahun, 2 tahun. Itu semua ya terserah Allah. Dan yang terpendek sehari semalam, atau terpendek semalam, setengah 24 jam, dan tidak ada yang lebih pendek dari itu. Di mana perjalanan rohani yang ditempuh umumnya salik itu butuh waktu 3 kali 7 tahun. 7 tahun kali 3 sama dengan sampean umur kemuridan kesalikane durung selikur, belasan, banyak yang 10 tahun aja belum, atau 7 tahun pertama aja belum. 21 tahun itu bisa ditempuh hanya semalam, atau sehari semalam, atau 2 hari, atau 3 hari, dan seterusnya. Kemudian setelah sohu itu kembali sadar, itu biasanya suka bernyanyi atau berpuisi atau berkata-kata mutiara. Aku sekarang bukan aku yang dulu, misalnya. Aku sekarang beda dengan aku yang dulu. Aku yang merasakan, aku yang menyaksikan, aku yang... Pokoknya aku sekarang beda dengan aku yang dulu. Aku yang dulu diinjak-injak, diremehkan, aku sekarang diinjak-injak, diremehkan. Monggo, gak jengkel, gak mangkel, gak piye-piye. Ini ya pasti ingin mengungkap perjalanan jazbahnya itu dengan entah gaya puisi, tah dewe-dewe. Setelah jazbah, apa saja yang dulu-dulu dikeluhkan, kini setelah jazbah disyukuri. Nah, yang biyen-biyen itu disambati, ya, mari jazbah dibancai. Dibancai maksudnya disyukuri, syukuran. Yang dulu-dulu ditangisi, kini ditangisi, tapi tangis syukur, tangis haru biru, tangis bahagia. Dulu tangis sedih,
tangis susah. Kini setelah jadbah ya ditangisi, tapi tangis bahagia. Maka setelah jadbah ingin sekali mengulang peristiwa dan kejadian apa saja yang dulu pernah dialami. Kalau dulu bin nafsi lin nafsi, kini setelah jadbah billah lillah wa ma'allah. Nah, ini ada dalam di bawah garis footnote angka 1. Qala Lisanuddin Al-Khatib wa muharrikul jadbah la yu'allal. Penggerak ketertarikan ilahi tidak ada celanya, tidak ada aibnya, tidak Allah ya gak ono aibnya, gak ono celah, gak ono kurang, gak ono lemah. Wa hiya tuqidu misbahal himmah fi dayjuril ghaflah al-mudalhamah. Cahaya jazbah itu menyulut lampu atau menyulut pelita himmah, tekad spiritual yang kuat dalam tungku ketidaksadaran yang terus berlangsung. Wa tarfa'u jami'al qawati' al-mu'lafah al-mulammah, dan mengangkat seluruh penghalang-penghalang yang diserimpeti nafsune dhewe atau yang ditaruh orang lain. Wa tuwallil wajha syatral maqsud, dan cahaya jazbah itu yang menghadapkan wajah ke arah al-maqsud, yaitu Allah. Wa tuqi'u basaral basirah ala najm, dan menjatuhkan mata hati pada satu bintang. Illa anna sahibal jazbah idza waqa'at lahul ma'rifah kana haqqan 'alaihi al-ijtihad fima yanqul khata' wa yudha'iful 'ata. Hanya saja orang yang mengalami ketertarikan ilahi, bila makrifat terjadi padanya, maka kana haqqan alaihi al-ijtihad, ia harus melakukan perjuangan spiritual yang fima yungkilul khata', dalam rangka memindah kesalahan, wa yudha'iful 'ata, dan melipat gandakan pemberian-pemberian. Ya Daud, a'ni ala nafsik bikasrati sujud. Sahibul jadbah harus bersyukur sesyukur-syukurnya dengan memperbanyak sujud, memperbanyak sujud.
Terus nek salat pas sujud disuwino. Wa qala Rasulullah menjawab pertanyaan istrinya Aisyah, alla akuna abdan syakura. Loh, bukankah aku adalah hamba yang amat sangat pandai bersyukur? Wa hunaka tatada'aful ma'arij wa tutwil marahil wal anbiya sallallahu alaihi wasallam mimman ista'sara bihimul jadab. Dan para nabi adalah termasuk hamba-hamba Allah, kekasih-kekasih Allah yang sangat terpengaruh ruhaninya oleh tarikan ilahi. Wa awsalathumul inayah, dan perhatian ilahi lah yang mengantarkan mereka wusul kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wa katsirun minal auliya, juga banyak mengalami seperti para nabi ini dari wali-wali kekasih Allah. Nih, sing wusul pemane jalur cepat niku gak melok-melok, gak ula-ula, ya dikarepi aja. Dikarepi. Jalur murad, bukan jalur murid. Nek murid orang yang menghendaki Allah. Nek murad orang yang dikehendaki Allah. Farqun kabir bainal murid wal murad. Farqun kabir niku beda banget murid ambek murad. Menghendaki Allah ambek dikehendaki Allah itu beda banget. Kau no jadbah digai-gai, nah, itu bukan jadbah. Jadbah itu kau no digai-gai utawa apa jenis drama utawa acting utawa ini bukan jadbah itu. Jadbah itu tidak bisa mengulang. Gak iso dibaleni. Sing wis dene gak iso dibaleni. Nek iso baleni, oh itu bukan jadbah berarti. Kemudian orang yang mengalami jadbah, yo gak cerita-ceritaan, gak pameran. Gak seneng pameran. Seneng singitan. Itu adab yang harus ditanggung. Kalau rasa malunya besar setelah jadbah itu gak kepingin ketemu wong dewe sana nduk ngamar dewe kholwat sampai mati kadang. Ada hadis yang menjelaskan terkait jadbah. Jadbah wahidah asyaddu au afdalu
minal thaqalain. Maksudnya gini, sekali tarikan ilahi itu lebih dahsyat, lebih hebat, lebih kuat dibanding seluruh daya bangsa manusia dan jin seluruhnya dikumpulkan jadi satu. Itu kalah. Kau napa-napaan. Ini nggak bisa diminta. Juga percuma diharapkan. Ini jatah dari sononya yang ya suka melo-melo. Sahibul jadbah, asyiqul ma'syuq, orang yang mengalami ketertarikan ilahi itu asyik ma'syuq, berada di kondisi yang amat sangat gembira ria yang sebelumnya belum pernah mengalami. Ia berbandingkan cahaya. Hei malam bulan purnama, berbandingkan cahaya. Hei malam bulan purnama, bermandikan cahaya. Tenang, berjauhan. Hei, soponeng tok. Oke. Saking senenge nganti lali nang susah iku apa biyen niku. Oh ngene. Nek diomong dadi guaya ngono. Lali nang 5S kiri ku lali. Ya apa sih susah iku biyen. Ya tahu susah biyen tapi wis gak eling. Sedih ku ya apa sedih ku. Ngono. Gak enak ya krungune lak gak enak ya. Tapi ngono. Stres iku ya apa sih stres iku. Biyen tahu tapi lali. Terus nek ndelok wong stres, masalah ya apa sih? Ada sih gak diwawu bojo kok stres sih. Lah apa? Iku heran. Sing kok gak nyekel gak nyekel duwe kok stres iku lho. Lah apa atas sing heran. Sebagaimana umumnya orang awam melihat sahibul jadzbah itu ya terheran-heran. Sahibul jadzbah disebut al-majdzub, isim maf'ul, orang yang ditarik oleh tarikan ilahi. Wong ini goyang-goyo mesam-mesam itu karena mengalami mukasyafat
yang bertumpuk-tumpuk, yang terus-terusan, Masya Allah. Sama sekali tidak mengalami kesulitan, keberatan, ke apa sih, enggak. Dari semua pengalaman jazbah yang teristimewa adalah jazbah yang dialami oleh Sidna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dialami Nabi kita, yang itu tidak dialami oleh nabi-nabi yang lain. Memang diistimewakan, dilainkan dari yang lain. Kalau Nabi Musa ketika berada di Wadil Muqaddas, Nabi Musa diperintah oleh Allah, fakhla'na alaik ya Musa, lepaskanlah dua terompahmu. Itu Nabi Musa. Kalau Nabi kita Muhammad ketika sampai di Wadil Muqaddas, Nabi Muhammad ingat riwayat Nabi Musa. Nabi Muhammad mumpung durung dikongkon, nyoplok sandal, tak coploki. Begitu jangan dicoplok, la takhla'na alaik, aja dicoplok sandalmu. Lu ngomong dewi nduk ati, tapi Allah Maha mendengar anu. Nabi Musa, iku Nabi Musa, kamu lain. Ini penghormatan. Aja dicaplok. Nek Musa iya, caplok. Li'annaka habibi. Enggak, sambil ya malu-malu gimana gitu Nabi ya. Ya kali nyoplok ya gak anu. Hanya diberi keistimewaan yang lain dari yang lain. Fakhla'na alain itu, dua terompa itu lin nafsi dan bin nafsi. Caplokan lin nafsi dan bin nafsi. Innaka bil wadil muqaddas itu, karena sesungguhnya engkau Musa sedang berada di Wadil Muqaddas. Perjalanan yang amat sangat berat dan ditempuh berpuluh-puluh tahun, bisa beratus-ratus tahun, bisa beribu-ribu, ditempuh oleh Nabi kita Muhammad hanya semalam. Itu pun bukan semalam itu isya sampai subuh, enggak, ya wis bengi kira-kira jam 11 jam 12. Itu Isra Mi'raj. Mari isya Kanjeng Nabi wis nduk teras, nduk njaba sambil mendongakkan kepala, menghitung bintang sampai pegel, sampai ngan, terus keturun anu suwe wis bengi kira-kira jam 11 atau jam 12. Baru kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril ambilkan buruk yang terbaik, bawalah turun menemui Muhammad, kemudian antarkan Muhammad ke Baitul Maqdis, Palestina. Setelah itu Mi'raj. Ini bengi niku. Kemudian Nabi
sampai lagi ke bumi sebelum subuh. Hanya beberapa jam. Dan yang seperti Nabi alami tidak pernah dialami oleh siapapun, kecuali hanya maknawi semisal itu, persisnya enggak. Min ladun adama ila yaumil qiyamah, yang mengalami jadbah seperti Nabi kita enggak ada. Dan Nabi kita liqa ma'al haq wajhan biwajhin, depan wajah yang tidak boleh diumpamakan, itu 9 kali ketemu Gusti Allah secara langsung, wajhan biwajhin, depan 9 kali. Nabi yang lain sekali saja tidak. Ya kisah Isra Mi'raj itu. Begitu sampai, Nabi langsung melakukan penghormatan yang kemudian itu diabadikan dalam kalimat yang kita baca di tahiyat itu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Segala penghormatan yang diberkati dan segala hormat ta'zim yang super baik hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jenenge sang kekasih ya, langsung mendengar jawaban Allah seperti itu, Nabi pun juga langsung kecerdasannya melejit, selalu ingin berbagi dengan nabi-nabi yang lain dan wali-wali yang lain. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Berikan juga salam sejahteramu kepada kami yang dimaksud para nabi-nabi yang lain. Wa ala ibadillahis salihin, juga kepada hamba-hamba Allah yang saleh-saleh. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah. Syahadat Nabi ketika itu beda dengan syahadat kita, beda dengan syahadat ya Nabi ketika di bumi. Itu benar-benar syahadat yang haqiqah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian diperintahkan untuk anittabi' millata Ibrahim hanifah, ikutilah keyakinan Ibrahim yang lurus, dan doakanlah salawat Ibrahimiyah niku, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina kama barakta ala sayyidina fil alamin innaka Hamidum Majid. Gitu. Yang diabadikan di menjadi rukun qauli salat baik fardu maupun sunnah, harus diucap tahiyat dan salawat Ibrahimiyah. Kalau di batin gak sah secara fikih.
sama halnya seperti Fatihah kalau di batin ketika sholat, berarti nggak sah sholatnya. Setelah itu kemudian diperintahkan untuk sholat 50 waktu. Dengan senang hati Nabi kita menerima perintah itu. Kemudian turun dicegat Nabi Musa, dicegat terus dirayu-rayu. Kanjeng Nabi Muhammad, umatku lo mawon sing gede dukur kuat awak ini kok gede dukur niku lho. Salat 5 waktu niku bolong-bolong wabotan. Umat panjenengan niku mboten kok ngenyek tanah, mboten nek secara fisik potur kawon kali umat kula. Kanjeng Nabi sampeyan nyuwun keringanan seakan umat sampeyan kene. Ngono ana jus. Terus ya dikurangi 5 mudhun maneh teng ping 9 niku. Njene dikae ngono ceke depan ping 9. Sama itu 50. Terus ini siji pisan. Terus mudhun jadi Nabi usulin Nabi Musa munggah ya dikurangi 5 loro ini ping 9. Tak seorang nabi pun yang lain juga tak satu pun dari malaikat yang ditemui Allah wajahan biwajihin bila kaifin wala seperti Allah menemui kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi kita dihibur oleh Allah ketika ditinggal mati istri tercintanya Khadijah, ditambah pamanda tercintanya Abu Thalib yang kemudian dikenal dalam sejarah Islam Amul Huzn, tahun kesedihan Nabi. Allah menghibur dengan Isra Mi'raj itu inayah ilahiyah al-muhayya'ah lahu kullu ma yahtaju ilaihi fi tayyil manazil ilal haq bila kulfah wa sa'yin minhu wa juhdin wa takalluf. Itu jauh sebelum Nabi dilahirkan ke bumi, takdirnya telah dicatat sempurna di zaman azali. Mi'raj bukan ruhan faqat, tapi ruhan wa jasadan. Kalau ruhan faqat, wali-wali yang mengalami. Ini ruh dan jasadnya, alias malam itu jasad Nabi, tubuh Nabi raib di bumi, tidak ada. Ngomong ke perjalanan dari langit pertama ke langit kedua, Masya Allah, jauh lebih jauh dibanding perjalanan dari bumi ke sama'ud dunya. Itu Masya Allah aduh ya ini kalah sampai langit pertama ke langit kedua, begitu seterusnya, langit kedua ke langit ketiga lebih jauh lagi, langit ketiga ke langit lebih jauh, begitu.
dan dari Sidratul Muntaha menemui Allah, malaikat Jibril tidak ikut karena kalau ikut terbakar. Monggo malaikat Jibril, monggo lu boten kula boten saged nderek terus nek kula nderek kula kopong niki khusus, bahkan khususul khusus niki panjenengan tok. Ini jazbah. Ketika jazbah yang melungsungi unsur-unsur yang bersifat tanah sing zulumat sifatnya itu dibersihkan, disucikan. Lalu bagi para ashabul jadbah al-ilahiyah, di pandangan mereka jasad kita ini, jasad ini berada di dalam roh, kebalikan dari anggapan orang awam. Roh kita di dalam jasad atau ya di dalam yang di luar, bingung no. Kalau yang sudah dikasyafkan aslinya, justru jasad kita ini dikelilingi oleh roh, atau jasad kita berada di dalam roh, bukan roh yang ada di dalam jasad. Kalau orang awam menganggap dirinya adalah tubuh kasar yang terkurung oleh ego dan terpenjara oleh kekhawatiran yang berlebihan, prasangka-prasangka buruk yang tak beralasan dan sebagainya. Kalau para nabi, para wali, tubuhnya sudah tarawuhul ajsad, dan jasadnya sudah bukan materi tapi immateri. Beda, makanya binatang-binatang bumi tidak memakan luhumul anbiya itu karena memang daging para nabi, para wali itu beda dengan daging panjenengan-panjenengan, itu beda. Cukup. Kemudian al-jirsu,
Al-jarasu ijmalul khitab bidarbin minal qahri. Al-jaras arti bahasanya lonceng, kayak lonceng untuk sekolah zaman biyen kalau deng-deng untuk lonceng untuk gereja anu ini kok, itu jaras. Loneng. Makna istilahinya adalah ijmalul khitab, memperindah khitab, lawan bicara, bidarbin minal qahri, dengan satu sentuhan keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tasawuf ada istilah yang populer, sol-solatul jaros. Sol-solatul jaros adalah gonjang ganjinge lonceng ati ngelogrokno tayeng-tayenge ati. Deng nduk jero niki ngelogrokno tayeng-tayenge ati. Itu fase sol-solatul jaros, gemerincing yang sing ruame, tapi niku ngelogrokno tayeng-tayenge ati, najis-najise ati, penyakit-penyakit ati. Nah ini ijmalul khitab bidarbin minal qahri. Yang mengalami biasanya nangis ngguguk sing sampai bergetar hebat, nangis yang nggak bisa dihentikan. Padang terus jadi melek basiroh, melihat yang sebelumnya tak pernah dilihat. Al-jasad huwa ma dhahara minal arwah wa tamathala fi jismin nari au nuri. Oh, ini aja sudah begini loh. Nah, makna jasad inda sufi fi istilahil qaum adalah apa yang tampak dari arwah, wa tamathala fi jismin nari au nuri. Jasad adalah sesuatu yang menampakkan sesuatu yang tak tampak, ditampakkan oleh jasad. Ma dhahara minal arwah, dan yang menyerupai jisim nari atau jisim nuri. Jisim nari itu ya jin, setan. Jisim nuri malaikat, makhluk bercahaya. Ada jisim nari, jisim itu tubuh halus. Nek wong Jawa badan halus.
ana badan kasar, ya ini sing ketok maca niki ana badan halus. Nah, itu tubuh rohani, kalau bahasa Indonesianya tubuh rohani. Badan halus atau tubuh rohani, bukan tubuh jasmani. Ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani. Jasad adalah sesuatu yang menampakkan unsur-unsur roh menjadi ditampakkan oleh jasad, dan yang menyerupai jisim nari atau jisim nuri. Sama dengan ini, jiwa yang tenang nggak bisa ini. Jiwa yang tenang itu ditampakkan oleh raga yang sing matung. Nah, tapi nek jiwa yang tak tenang niku gak iso matung. Makai gak iso meneng, gak iso anteng. Kok matung, rada anteng diri gak iso. Itu jasad ini menunjukkan yang tak tampak menjadi tampak. Wong sing kejinan, sing stres, sing anu niku dikon meneng anteng gak iso. Gak iso anteng. Duduk berzikir sing anteng tenang gak iso. Gak betah, gak kuat. Itulah jasad itu ma dhahara minal arwah wa tamathal fi jismin nari au nuri. Menjadi tahu njene jiwae tak tenang. Jiwa tak tenang itu jiwa yang zumpek. Bahasa Inggrisnya zumpek. Paham? Jiwa yang apa? Zumpek. Saking sumpeknya sampai dari zumpek. Terus ambekane ngos-ngosan. Padahal angin cek angkai cek anune ya aduh diiwu di anu dhewe. Ane jiwa yang tenang, jasadnya mematung. Nah, itu jasad ini menunjukkan jiwa yang tenang itu. Nah, mari ngono dikudo didik-didik diapakno elak gak keri. Gak keri, yo gak kedip. Misalnya gak maksudnya enggak. Itu menunjukkan jiwa yang tenang. Sampai nek pas zumpek turu iku ya meneng kali ndelek gak iso klepak sing kaya nang sih ancene jiwanya zumpek tak tenang, hatinya tidak damai. Turu ya gak iso, ngorok lengger gak iso. Obah. Gak iso ngipi. Oleh nek ngipi niku awak sampean niku mematung. Selama mimpi berlangsung, tubuh sampean niku matung, gak gerak. Aman karo, aman ngipi. Ini pas ngipi, awak sampean meneng kayak patung anu. Ini pas apa? Gak ngipi.
mimpikan aku ya, kok obah-obah ya gak. Kaidahnya ma zahara mimma batuna. Apa yang tampak itu berasal dari apa yang tak tampak, yang tersembunyi. Terutama melalui sorot mata. Sepandai-pandainya bintang film berakting menyembunyikan keadaan jiwanya, tidak bisa menyembunyikan melalui sorot mata, nggak bisa. Nek sedih ya konangan, nek konangan melalui sorot mata. Tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa dibohongi. Ini berarti jiwa-jiwa yang tenang nih, gak usrek, tapi lah gak ngantuk aneh. Engko ketenangan terus ngantuk. Ini. Kita wajib bersyukur kepada Allah dan harus berterima kasih kepada para pahlawan bangsa atas hari santri yang telah disahkan sejak tahun berapa? 15 ya? Sejak tahun 2015 oleh Pak Jokowi. Itu bentuk penghormatan negara kepada santri dan kiai, atau kiai dan santrinya. Di mana setelah Pak Karno dan Bung Hatta mengumumkan kemerdekaan tahun 45 bulan Agustus tanggal 17, tak lama kemudian agresi militer oleh Belanda dan sekutu, Belanda, Inggris dan negara-negara yang lain. Gak terima Indonesia merdeka, gak terima. Maka Inggris mengirim 6.000 pasukan khusus, pasukan yang terlatih, berikut persenjataan lengkap dan pesawat, helikopter, tank, tembak, bom 6.000. Maka Pak Karno pusing. Pak Karno, wadah, kuno jene negara maju sugih menjajah pirang-pirang negara, waduh gak terima ya apa iki, ya apa ya wajar manusiawi. Waduh mosok wurung iki wis kadung proklamasi kami wis kadung mosok iki. Waduh kowe tok sumpek pusing kan. Kemudian Bung Tomo mengusulkan kepada Pak Karno hendaknya sowan ke Mbah Yai Hashim Tebuireng dengan tujuan minta fatwa apa hukumnya bagi rakyat Indonesia ini, khususnya dari kalangan yang beragama Islam, membela negaranya yang telah merdeka ini. Atas usul Bung Tomo, Pak Karno sowan ke Mbah Hashim Asyari, ya bertanya soal apa hukumnya itu. Kemudian Mbah Hashim tidak langsung menjawab, memberikan waktu beberapa hari, dan seketika itu Mbah Hashim memanggil Mbah Wahab Hasbullah
tambah beras. Untuk kemudian undang seluruh ulama, kiai se-Jawa khususnya, adakan berkumpul ding tatung tanggal 21, kiai-kiai berkumpul nang Surabaya tanggal 21. Di situ musyawarah ya, menjawab pertanyaan dari Pak Karno, apa hukum agama Islam terkait mempertahankan kemerdekaan yang telah diumumkan. Saya menjek gelem ngrungokno diceritani ta wis kudu selak mulih. Wis sampeyan ndongokno ae. Kemudian setelah musyawarah alot disepakati tanggal 22 siang pukul 11 menghasilkan 3 rumusan penting yang kemudian dinamai resolusi jihad Nahdlatul Ulama tanggal 22 Oktober. 3 rumusan penting itu: 1, setiap muslim tua, muda, dan miskin sekalipun wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia. Ini ditulis dengan Arab Pigu, jika diwaca Belanda, jika diwaca Inggris, gak paham wong Inggris yang anu. Tulisan Arab Pigu, santri kiai, sing gak santri gak iso maca. Tulisan toko tengen Arab Pigu. 2, pejuang yang mati dalam membela kemerdekaan Indonesia layak dianggap syuhada. 3, warga yang memihak kepada Belanda dianggap memecah belah persatuan dan oleh karena itu harus dihukum mati. Tanda tangan Mbah Yai Hasyim Asy'ari dan Mbah Wahab Hasbullah, disebar kabeh. Tulisan Pego. Nah, ini kemudian di situ dibarengi pekik takbir, takbir dan pekik merdeka. Setiap nyelebarno sakno iki merdeka, merdeka, Allahu Akbar, merdeka, Allahu Akbar, merdeka. Mendidih darah santri dan kiai. Ya, di situ diputuskan bahwa ya ini maklumat ini kemudian sampai ke Pak Karno, setiap muslim tua, muda, dan miskin sekalipun wajib, jenenge wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia. 2, pejuang yang mati dalam membela kemerdekaan Indonesia layak dianggap syuhada. Dan 3, warga yang memihak kepada Belanda dianggap memecah belah persatuan dan oleh karena itu harus dihukum mati. Laskar Hizbullah, Laskar Anu, Laskar Anu itu, wah, perang selama 3 minggu berlangsung di Surabaya, yang kemudian 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Dimulai perang ini tanggal 27 Oktober, 27, 28, 29, 30, 31, kemudian ditambah 9 hari atau 10 hari, jadi 15 hari. Ada yang benar-benar sampai 3 minggu. Di situ seorang pemuda yang bernama Sutomo alias Bung Tomo itu sowan ke Mbah Yai Hasyim
minta izin dan restu mengumumkan resolusi jihad itu melalui stasiun radio supaya kabeh diizini kali Mbah Yai Hasyim. Nggih monggo. Langsung terus mlebu radio terusan woro-woro. Saudara-saudara sekalian, bahasa zaman biyen niku kan. Sampeyan delok dhewe nduk YouTube niku membakar semangat juang khususnya arek-arek Surabaya. Kretek tanggal 17 Jenderal Malabi, pasukan 6.000 dari Inggris dipimpin Jenderal Malabi sampai ke Jembatan Merah. Wah, terus Mbah Sinten niku terus nyulik Jenderal Malabi dibunuh. Mati. Wah, tambah semangat. Jenderal mati, kono rodok gupuh. Arek-arek Surabaya tambah semangat, siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. Waduh, kula bolak-balik ngrungokno niku gak kuat, nangis saya mesti. Kaya TV niku kaya muncul TV nih. Sing hebat di peristiwa itu ya Bung Tomo. Bung Tomo niku Jenderal ta? Sudirman ta? Bukan, enggak. Sutomo, Bung Tomo. Iya, santri sejati niku, murid tarekat niku. Biasa wiridan zikir. Allah, la ilaha illallah. Gak wedi mati. Nek wiritane didik niku wedi mati. Nek wiritane malah wedi nang mati. Nek wiritane bek ngono gak wedi nang mati. Mati wis ditakdir wis mesti wis semangat. Nah, kemudian tanggal 23 hari Kiai. Tanggal 22 hari santri, tanggal 23 Oktober hari Kiai niku Kiai. Ojo liya. Kiai. Kiai maksudnya. Niku kebetulan yang direncanakan Tuhan sing nyekel mik niki dilahirkan di tanggal 23 Oktober tahun 1973. kurang 17 menit. Okay. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. Kula panjenengan niki kari menikmati ini, gak melok berdarah-darah, gak melok ya nafas, kari ngaji nerusno perjuangan ulama. Perjuangan ulama ulama kabeh ngejak rukun bersatu, guyub, saling menghormati, saling menjunjung, tidak saling merendahkan, meremehkan dan mencaci maki fitnah, tapi saling sing hak-hak sing bener-bener sing api-api. Antar kita harus begitu, saling menghormati, tidak meremehkan, saling menjunjung, tidak memukul, saling memuji, tidak memaki, dan saling-saling yang lain, yang itu semua diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Di samping dilarang keras merasa lebih baik dari siapapun, karena itu perasaan yang timbul dari iblis.
Bapak Ibu, mari kita syukuri dengan menyanyi nggih. Menyanyi lagi. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri bukti cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari ilahi. Ilahi itu ya sifat. Ya, tapi ridho dan rahmat kasih ilahi. NKRI harga mati, NKRI harga mati. Kesusui iki gawe lagune kesusui. Boleh wis mari Presiden Jokowi memutuskan tanggal 22 hari santri. Ulama-ulama iki mosok gak gawe lagu. Wis pokoke nang dadi wis gak apa-apa wis. Iki ridha dan rahmat dari ilahi. Terus mek ndek ya. Terus ayo santri mek sakmene tok ya. Kesusu iki. Ayo sampean unekno sing enak kaya Buya. 1 2 3. Saat ini kita telah merdeka, hari santri, hari santri, hari santri, ridho dan rahmat dari ilahi. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita, jayalah pesantren kita. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji patuh pada kiai. Jaya bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita, jayalah pesantren kita. Ayo salik, ayo salik, ayo salik, ayo ngaji zikir suluk ojo lali. Jaya agama, dunia akhirat, jayalah as-sofa kita, jayalah as-sofa kita. Ayo salik, ayo salik, ayo salik, ayo ngaji zikir suluk ojo lali. Jaya agama, dunia akhirat, jayalah as-sofa kita, jayalah as-sofa kita. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ummati ajma'in, alaihi wa ummati ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ummati ajma'in, alaihi wa ummati ajma'in. ألف ألف فاتحة نقدمها ونهديها لأبطالنا الإندونيسيين خصوصا Pak Karno, Bung Hatta, Jenderal Sudirman, Bung Tomo, dan para kiai kita khususnya Mbah Yahya Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, wa man yujahidu ma'ahuma jihadan akbar fi biladina Indonesia. Lahumul Fatihah. Alf Fatiha nuhdiha
li jami'i santri alladzina yujahiduna fi sabilillah bi juhdin wa taqah. Allahumma ja'alhum minas santriyin al-haqiqiyin. Lahumul Fatihah. Wa nakhussu khususan ila santri salik, santri yang bersuluk, yang menempuh perjalanan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mudahkan perjalanannya hingga wusul ke hadiratnya. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. صدق الله العلي العظيم. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Ahmad amrik wa Muhammadin khalqik wa as'ada kaunik عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك نسألك اللهم به وفقهنا في دينه وأحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته. اللهم اجعلنا صبورا واجعلنا شكورا واجعلنا في أعيننا صغارا وفي أعين الناس كبارا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة ولا تحرم علينا زيارتهما ثانية. اللهم بارك لنا اللهم بارك لنا في استقلالنا ببلدنا إندونيسيا وبارك عليه
وعلى جميع الشعوب. اللهم إنا نسألك توبة نصوحة قبل الموت. اللهم إنا نسألك التوبة قبل الموت. اللهم ارزقنا التوبة النصوحة قبل الموت. ونسألك حسن الخاتمة وكمال الإيمان والإسلام. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ويا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال. ويا مقيم المقامات أقمنا عندك أعلى المقامات. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين واجعلنا من العلماء الربانيين واجعلنا من زمرة الأولياء والصالحين. اللهم بحق سيدنا محمد اجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون. واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون. واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أحينا بك وأمتنا عن غيرك. اللهم أحينا بك وأمتنا عن غيرك. اللهم بك الاكتفاء ومنك القوة. اللهم بك الاكتفاء ومنك القوة. اللهم اجعلنا من الذاكرين كثيرا والذاكرات. ربنا آتنا في الدنيا قناعة وفي الآخرة شفاعة واعف عنا الحساب. ربنا آتنا في الدنيا مطمئنة وفي الآخرة مرضية وامح عنا الأنانية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه وإخوانه وسلم إلى الأبد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.